Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wal maqalatu tasi'ata asyrah an Yahya bin Mu'adz ar-Razi al-Wa'idh. Bukan Razi yang punya tafsir, bukan, beda lagi. Lahu lisanun fir roja. Beliau punya pendapat dalam hal roja. Khususon wa kalamin fil ma'rifah, dan beliau juga punya pembahasan dalam hal ma'rifat. Kharaja ila Balkh, beliau keluar ke kota Balkh, wa qama biha muddatan, tinggal di sana sementara waktu atau beberapa waktu. Wa raja'a ila Nisabur, pulang kembali ke Nisabur, wa mata biha, wafat di Nisabur sanata thamanin wa khamsina wa mi'atain, tahun 258. Beliau berkata, tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu. Bahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Jadi dunia ini kalau tidak ditinggalkan, yang meninggalkan. Jabatan, pangkat, kalau enggak meninggalkan ya kalau enggak ditinggal yang meninggalkan. Ay al khair, tuba maknanya al khairul katsir. Bahagialah tuh, banyak kebaikan yang sangat banyak. Liman sarafa amwalahu fi anwa'il bir qabla dhihabiha anhu. Orang yang mentasarrufkan hartanya untuk berbagai macam kebaikan sebelum hartanya meninggalkan dia, pergi darinya, sebelum hartanya pergi darinya. Wa bana qabrahu qabla yadkhulahu, dan yadkhulahu benar apa enggak? Yadkhulahu benar? Yadkhulu fihi ya. Yadkhulu lazim, bukan mutaaddi. Paham tidak? Lafaz dakhal itu lazim apa fi'il mutaaddi? Lazim, sebelum yadkhulu fihi. Wa bana qabrahu, dan dia membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Bi'an, dengan apa membangunnya? Bi'an amila ma fihi taunisun fil qabr, mengamalkan apa yang sesuatu amal yang menjadikan dia harmonis atau tenang di dalam kuburan. Waradha rabbahu, dan menyenangkan Tuhannya atau meridhokan Tuhannya. Bimtithali amrihi, dengan mengikuti perintahnya. Wajtina binahyi, dan menjauhi larangannya. Qabla ayyalqah bil maut, sebelum dia menjumpai Tuhannya dengan mati. Bahagialah orang yang meninggalkan dunia, harta maksudnya, sebelum dunia meninggalkan. Jadi kalau punya orang kaya, sedekah yang banyak sebelum toh harta mau ditinggal, sebelum hartanya terbakar, bangkrut. Dan bahagialah orang yang menyiapkan kuburan sebelum dia memasukinya, dia menyiapkannya dengan amal soleh. Dan bahagialah orang yang meridhokan Tuhannya, menjadikan Allah ridho sebelum dia jumpa dengannya. Wal maqalatul ashrun an Aliyin radhiyallahu anhu wa karam wajhah man lam yakun indahu sunnatullah. Sayyidina Ali itu ketika perang Ahzab, kan Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan multinasional, bukan hanya dari Mekah dan lain-lainnya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Sampai Nabi bikin parit. Begitu ada parit pun, kudanya orang kafir yang gagah-gagah, kudanya besar-besar, bisa loncat. Dan Nabi, ayo siapa yang mau maju duluan? Yang lain masih diam, Ali sudah jawab, saya mau maju duluan. Jadi ada orang kafir yang bisa meloncat parit masuk ke Madinah itu, melewati parit. Sayyidina Ali sudah siap menyongsongnya. Maka mendapat gelar karramallahu wajhah. Yang lainnya radhiyallahu anhu. Mudah Allah memuliakan mukanya, memuliakan dirinya lah. Barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, ay'adatuhu,
Wasunnatu Rasul, sunnahnya Rasulullah, ay sya'nuhu, wasunnatu awliyah, dan sunnah awliyahnya, ay amruhum, falaysa fi yadihi syai'un, falaysa lahu syai'un yu'taddu bih. Barang siapa tidak punya sunnatullah, tidak punya sunnatul Rasul, tidak punya sunnatul awliya, maka orang itu nggak ada apa-apanya. Orang itu nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya sama sekali. Qila lahu, ditanyakan kepada beliau, Aili Aliin, ma sunnatullah, apa sunnatullah itu Sayyidina Ali? Qala ay Ali, kitmanus sir. Wah, ini menyimpan rahasianya orang. Wa huwa ma akhfahun nas al hadits 'inda syakhsin, yaitu menyimpan kepada manusia, ya, dari manusia, membicarakan seseorang. Kamu tahu si A ini jelek, tapi kamu simpan, nggak menceritakan pada orang. Itu sunnatullah. Kenapa? Karena Allah itu maha menutupi dosa tiap hari, kelakuannya kayak apapun, Allah nggak pernah membuka rahasia orang. Nggak pernah membuka. Fakit manus sirri wajib. Maka menyimpan rahasia itu adalah wajib. Waqila ma sunnatur Rasul. Sunnatur Rasul apa ya Ali? Qala al-mudarah bainan nas. Bergaul dengan baik. Mempergauli manusia dengan baik. Kama qala ba'duhum, wadarihim ma dumta fi darihim, wardihim ma dumta fi ardihim. Ini bagus ini. Ditulis, pasang di ruang tamu, bagus. Wadarihim, bergaulah mereka dengan baik, madum tafidarihim, selama kamu dalam rumahnya, dalam negerinya. Kalau kamu tinggal di satu daerah, sesuaikanlah kamu itu dengan budaya daerah tersebut, dengan tradisi. Jangan menentang arus. Nanti kamu gak dikenal orang, nanti apa? Dimusuhi orang nanti. Nah, ini maksudnya apa? Ini bagusnya, ini maksudnya tuh bunyinya sama, maknanya B. Dari pertama, pergaulilah. Dari yang kedua, negeri. Dan ini juga wardihim, dan senangkanlah mereka, madum tafiardihim, selama engkau dalam negerinya, dalam tanahnya, atau negerinya. Sama aja. Jadi selama kamu bertempat di negeri Ciganjur misalkan, ya kamu harus menyenangkan orang Ciganjur. Wa ardihim, madum tafi ardihim. Ardi pertama maknanya ridho, ardi kedua maknanya tanah, negeri, tanah. Ibarat asalnya lah semua itu panasnya. Waqila, jadi sunnatul Rasul itu bergaul dengan baik. Waqila ma sunnatu awliyai, kalau sunnah awliyanya apa? Ya Sayyidina Ali, qala ihtimalul adha 'anin nas, menahan sabar atau menahan disakiti manusia. Jadi kalau manusia menyakiti kita, sabar. Doakan saja, mudah-mudahan dia sadar. Menyakiti saya, mudah-mudahan dia sadar. Dan mudah-mudahan dosa saya terambil olehnya. Nanti di akhirat nanti, kalau ada orang di dunia bertengkar, diadili, kemudian kita menang misalkan, itu amal solehnya orang yang menyakiti kamu untuk kamu. Ganjaran, pahala amal solehnya orang yang menyakiti kamu untuk kamu. Dan menyakitnya banyak sampai habis pahalanya. Ya kalau dia punya pahala, kalau enggak. Kalau kamu nyakiti orang, nanti amal solehnya kamu itu untuk orang itu. Kalau kamu nyakiti orang, menzolimi orang, menyakiti, menghina. Jangankan menghina orang Islam, menghina non-muslim aja tidak boleh. Mencaci maki non-muslim tidak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Coba Quran itu luar biasa Qurannya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka mencaci maki Allah nanti. Kamu mencaci maki Tuhan mereka, nanti mereka mencaci maki Allah. Dunia nanti isinya caci maki dunia ini nantinya.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan amalnya. Setiap bangsa mempunyai kebanggaannya masing-masing. Setiap agama, setiap bangsa, setiap suku mempunyai kebanggaannya masing. Nah, kebanggaannya itu jangan dihina. Agamanya, bahasanya, budayanya, seninya. Jangan kamu menghina, bahasa Sunda jelek. Enggak, jangan. Atau yang Sundanya juga bahasa Jawa jelek. Atau orang Cirebon, orang Jawa Tengah, bahasa Cirebon kasar jelek. Jangan. Hasil masing-masing punya kebanggaan. Bahasa orang Cirebon bangga dengan bahasa Cirebon. Sira lagi apa? Bahasa Indramayu apalagi, lebih kasar lagi. Pokoknya perempuan walaupun cantik kayak apa, kalau sudah ngomong Indramayu udah hilang cantiknya sudah. Terus sama Trisi ada dari Trisi? Enggak ada ya. Dari Serangseng ada Serangseng ada. Atarang. Orangnya cantik, bahasanya halus, didengar suaranya merdu. Waduh, itu yang menarik itu. Nah, kalau cantik tiba-tiba begitu ngomong kasar omongannya, hilang cantiknya sudah hilang. Ya, sudah garpendi. Oh. Ya kalau Barteng Punti Mas, wah itu menarik kan, Masya Allah. Barteng Punti Mas, sudah garpendi. Bahasa kerangkeng nggak? Kanu man qablana minal umam yatawassawna bi thalathi khisalin wa yukatibuna biha. Umat sebelum kami, sebelum kita, ya ulamanya maksudnya, saling wasiat, saling menasehatilah atau saling mengingatkan. Yusi ba'duhum ba'dha. Satu sama lain saling mengingat apa? Bi thalathi khisalin, dengan 3 hal. Wa takadamu biha, saling kirim surat dengan 3 hal itu, saling menyurati pesan 3 hal. Ay yursilu ba'duhum al-kitabata bitilka thalath ila ba'din. Sebagian ulama kirim surat, masing-masing kirim surat lah dengan 3 hal itu. Faman badala min ismikan, famnya man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyah. Barang siapa beramal sesuatu, amal akhirat, Allah akan mencukupi urusan agamanya dan urusan dunianya. Fahuwa fi hifdzillahi, dia itu dalam penjagaannya Allah, fi jami' ahwali, dalam segala halnya, dalam segala kondisinya. Waman ahsana sariratuhu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa bagus atau memperbaiki, barang siapa memperbaiki hatinya, sari itu hati, sari itu ya, rahasia. Domir. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya konsen ya. Domir qalbi, lubuk hatinya. Barang siapa memperbaiki lubuk hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya yang kelihatan. Orang kalau hatinya baik, lahirnya baik. Kalau orang hatinya baik, zahirnya jelek, itu jarang. Tapi kalau orang hatinya jelek, zahirnya baik, banyak. Yaitu orang orang pura-pura. Hatinya jelek, pura-pura baik. Tapi kalau orang hatinya baik, keluarnya jelek, ya ada orang hatinya baik. Tapi kalau ngomong kasar, mukanya berengut, hatinya baik hatinya. Nggak pernah seudon, nggak pernah fitnah, nggak pernah benci orang, nggak pernah sombong, nggak pernah takabur, hatinya bagus tuh. Tapi kalau ngomong kasar, ya ada. Tapi kebanyakan kalau hatinya baik, omongannya baik. Fadzahiru yadullu 'alal batin. Yang nampak itu menunjukkan yang batin. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan dia dan manusia. Bi an amila amalan khalisan minar riya wal ujub wat tasmi'. Yaitu apa? Hubungan dengan Allah dengan baik itu apa? Beramal soleh tapi tidak riya. Khalisan, bersih dari riya, dari ujub, dari tasmi'. Tasmi' supaya terkenal, tasmi' itu artinya supaya dengar orang.
Aslahallahu ma bainas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan hubungan masyarakat. Faman ahabbahullah ta'ala ahabbahul khalq. Barang siapa dicintai Allah, maka akan dicintai oleh makhluk. Walaupun yang penting cinta pada Allah. Walaupun petekal bulat, Masya Allah. Ya kalau hitam tapi tinggi, nggak apa-apa ya, manis ya. Ini sudah hitam, bulat, petekal. Yang mancung mulutnya bukan hidungnya. Aduh ya Allah. Yang mancung. Namanya apa namanya? Rambutnya selonjoran. Matanya merah. Bibir tebel. Kalau suaranya baik mending. Begitu baca Quran suaranya Masya Allah. Kalau begitu nulisnya bagus, tulisannya juga jelek. Jadi apanya bagus apanya ya? Yang bagus dari apanya itu? Gak apa-apa deh gitu rupanya, asal tulisannya bagus, indah tulisannya. Tulisannya jelek, ceker ayam. Ya. Jadi apanya yang diambilin, manfaat apanya ya Allah? Ya harus begini. Tuhan kok pinter banget ya bikin orang kayak gitu loh ya. Ya gitu ya. Allah kok pinter banget bikin orang kayak gitu ya, pendek, ya hitam, ya petekel, ya bulat. Sudah gitu diatur sulit lagi, ngeyelan. Wah. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun an Aliyin radhiyallahu anhu wajah. Kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Ini hikmah begini padahal orang-orang yang bukan dari agama juga banyak yang sama-sama. Para filosof atau para pujangga mempunyai hikmah-hikmah begini. Sayyidina Ali juga punya. Yang dikira pun jadilah kamu menurut Allah sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarrun nas, tapi menurut dirimu sendiri adalah syarrun nas. Aduh, saya ini jelek. Kelakuannya saya jelek, dosanya banyak, ibadah enggak benar gitu loh. Jadi bagi Allah kamu tuh baik. Wa dzalika kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Seperti nasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begini. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begini. Idza laqita hadan min nas wa ra'aital fadla lahu alik. Kalau kamu jumpa seseorang, maka yang kamu lihat harus apa? Keutamaannya. Kalau kamu jumpa orang, harus yang dicari apanya? Utamaannya, orang ini bagus ini orang ini. Kalau misalnya orang bilang si itu jelek itu nih, setelah kita baik enggak bagus, enggak jelek enggak apa. Akhlaknya maksudnya, walaupun orang yang jelek walaupun. Katanya dia tuh orang sombong, galak. Saya temuin enggak kok. Dia baik. Walhasil setiap kamu jumpa seseorang yang kamu lihat harus apanya? Yang sisi baiknya, jangan sisi jeleknya. Aduh, orang yang Masya Allah, kelakuannya lempeng, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, sholat berjamaah di masjid, walaupun, jadi yang dilihat apanya? Sisi baiknya. Kata Syekh Qadir Al-Jilani, kalau kamu jumpa seorang, jangan sekali-kali melihat jeleknya, lihatlah baiknya. Dia tuh orangnya sih kasar tapi dermawan. Diambil baiknya lah. Dia orangnya sih dugalan, mudah marah. Dia orangnya itu baik, penolong, tapi dia penolong. Kira-kira gitu. Kamu malah sebaliknya kalau kamu sih. Dia tuh pinter tapi kurang ajar malah gitu malah. Yang kurang ajarnya dicari malah. Yang baiknya dicari ya, jangan yang jeleknya ya. Yang baiknya. Apalagi kalau baiknya banyak, wah, enak sekali. Watakul, kamu kalau jumpa orang yang lihat baiknya, kemudian kamu berkata dalam hati saja, asa ayyakuna indallahi khairam minni wa arfa'u darajatan. Siapa tahu orang ini bagi Allah lebih baik dari saya, lebih tinggi derajatnya. Misalkan kamu jadi pejabat, jadi lurah,
ketemu dengan orang rakyat kecil, dalam hati harus begitu, siapa tahu orang ini lebih, menurut Allah lebih mulia dari saya. Saya lurah, dia rakyat biasa. Tapi siapa tahu menurut Allah dia sangat mulia. Fa in kana saghiran qulta. Kalau kamu jumpa dengan orang yang sebawahmu, lebih muda dari kamu, gini bunyinya, gini ngomongnya kamu. Hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu. Ini anak muda ini dosanya masih sedikit, kalau saya sudah banyak. Harus gitu. Jumpa dengan orang sebawahnya, ini orang masih muda, dosanya sedikit. Kalau itu dosa sudah sedikit, atau sama sekali gak punya dosa lah. Saya banyak. Fala syakka annahu khairum minni. Maka jelas anak muda ini lebih baik dari saya. Wa in kana kabiran. Kalau kamu jumpa orang yang lebih tua, qulta hadza qad abadallaha qabli. Ini orang tua, ibadahnya sudah lebih baik dari saya. Dia ibadah udah 70 tahun, saya baru 15 tahun, 20 tahun. Kan gitu. Saya umurnya baru 20 tahun misalkan. Yang saya jumpa ini orang umurnya udah 70 tahun. Bukan siapa tahu, jelas ibadahnya lebih banyak dari saya dong. Sholatnya lebih banyak kan, udah 70 tahun. Jadi akhirnya apa? Kita selalu di bawahnya. Wa in kana aliman. Kalau orang itu alim, kamu jumpa dengan orang qulta hadza u'tiya ma lam ablu wa nala ma lam anal. Orang ini telah mendapatkan sesuatu yang saya tidak punya, yang saya tidak diberi oleh Allah. Orang punya ilmu, saya enggak. Ilmunya apa misalkan? Bukan hanya ilmu agama. Saya enggak tahu ilmu matematik atau saya enggak ngerti bahasa Inggris atau saya enggak ngerti ilmu sosial. Orang ini sarjana sosial, kita hormati dong. Saya enggak tahu ilmu itu. Wa alima ma jahiltu wa huwa ya'mal bi ilmihi. Dan dia telah mengetahui apa yang saya bodoh. Dia telah berilmu dari suatu ilmu yang saya tidak ngerti. Sekarang kalau jumpa itu dengan orang orang alim. Ini orang alim saya. Wa in kana jahilan. Jumpa dengan orang Gimana coba kalau dengan orang bodoh? Goblok kamu. Enggak gitu, enggak. Tol mas kamu. Ya Allah. Blok. Jangan gitu, jangan. Gini kalau kamu jumpa orang bodoh. Hadza asallaha bijahlin. Ini orang kalau dia masuk kepada Allah karena bodohnya. Orang ini kalau dosa itu karena bodohnya. Wa ana saya tamatan thaqafah wa ana asaituhu biilmin. Saya maksud pada Allah padahal saya punya ilmu. Saya ini berilmu tapi maksiat. Orang ini maksiatnya bodoh. Ya, diampuni oleh Tuhan, diampuni dong. Innamat taubatul ladzina ya'maluna sayyi'at. Gimana? Mana yang hafal Quran siapa? Yang hafal Quran siapa? Innamat taubatul ladzina ya'maluna sayyi'at. Enggak. Dan mereka itu bodoh itu, dan mereka. Innamat taubatul ladzina ya'maluna sayyi'at wa kanu jahilun begitu. Ya, kalau orang bodoh maksiat, ya nggak apa-apa yang bodoh. Ya, kalau saya misalkan berilmu maksiat, dia dosa dong. Itu ya. Wala adri bima yahtimuli wa bima yahtimul lah. Saya tidak tahu akhir bagi saya dan akhir bagi dia. Siapa tahu dia husnul khotimah. Saya siapa tahu. Sekarang kalau jumpa orang kafir, jumpa orang non muslim. Wa in kana kafiran qult la adri asa ay yuslim fayahtimu lahu bi khair amal wa asa an akfur fayahtimu li bisil amal. Masyaallah. Siapa tahu dia itu nanti Islam dan berakhir dengan amal yang baik. Siapa tahu saya kafir besok ini. Siapa tahu saya yang kafir besok dan saya akan menjadi su'ul fayahtimu li bisil amal saya berakhir dengan jelek. Kebangetan ya, kalau ini kebangetan ya. Kalau ini kebangetan menurut saya. Kebangetan enggak? Apa namanya? Kebablasan. Kalau cuma orang kafir aku bilang gitu saya kalau tadi saya setuju tadi. Saya setuju. Jumpa orang bodoh, ya Allah dia tuh orang bodoh. Kalau itu dosa juga karena bodohnya. Ya kalau saya orang pinter. Ya kalau dosa kan saya kan pinter. Padahal tahu saya itu salah, itu dosa. Jumpa orang tua, aduh dia tuh ibadah udah lama, saya baru berapa tahun ibadah. Jumpa orang yang
Lebih muda, aduh dia dosanya sedikit, baru berapa tahun dosa. Saya 70 tahun, dosanya banyak. Ente baru berapa? 15, 16, 18, 17. Dosanya sedikit, saya lebih banyak 7. Harus gitu. Tapi kalau sampai orang kafir gini, waduh, enggak. Saya enggak suka dengan. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngomong, saya enggak setuju nih. Kalau sampai yang kafir loh ya, yang kafir ini yang enggak setuju. Ya jelas kalau yang kafir saya lebih bagus dong. Kalau jumpa orang kafir, saya harus bersyukur kita menjadi orang jangan terus. Ya mungkin saja dia Islam husnul khotimah terus saya menjadi kafir suul khotimah ya, tapi ya enggak. Saya enggak sependapat saya kalau sampai ketemu orang kafir kok begitu. Hasil ini adalah pendidikan supaya kita berakhlak. Jangan jumpa orang tua apalagi, jumpa orang muda jangan sombong, jumpa orang bodoh jangan sombong, jumpa orang pinter apalagi. Wa kun 'indan nasi rajulan nas. Di mata Allah kamu orang baik, di mata dirimu sendiri kamu orang jelek, di mata manusia kamu sebagian dari manusia. Gak usah yang dilebihkan lah. Tidak usah yang dilebihkan. Kalau ada acara duduk di depan, namanya disebut al-mukarram wal muhtaram. Mata Allah bitulah hayati. Oh, kamu kalau di mata manusia, jadilah orang seperti mereka. Saya itu manusia biasa, seperti yang lain sama. Nggak usah diistimewa. Istimewa apanya? Sama saja kok. Sama saja apanya? Sama saja apanya? Awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa fi butuni qadarah. Sama nggak? Sama. Yang duduk di depan, duduk di belakang sama aja. Yang duduk dihormati al-mukarram muhtaram dengan yang di belakang yang nggak disebut namanya sama nggak? Sama. Awwaluhu wa akhiruhu wa fi batnihi. Kalau dilihat dalam perutnya ada yang keras, yang bertanya keras. Jadi enggak, kalau kamu ingin dibedakan, beda apanya? Kamu ingin diistimewakan, dilebihkan dari orang lain, apanya yang lebih, apanya? Apanya yang lebih, yang beda apanya? Enggak ada apa-apanya kok. Enggak ada kelebihan apa-apa. Fa inna Allah yakrahu an yara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadits wa kana ba'duhum yad'u bihadha ad-du'a Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'nasi kabira. Ayo baca bareng. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar, jadikanlah aku orang bersyukur, jadikanlah aku di mataku orang kecil, tapi di mata manusia orang besar. Tapi jangan minta dibesarkan. Manusia sendiri yang menganggap saya besar. Masyarakat sendiri yang menganggap saya, jangan terus siapa saya. Kalau nggak disebut marah, insya Allah. Kalau nggak dijemput nggak mau datang. Apa? Wajali. Wal maqalatu tsalitsu wal 'ashrun. Qila auhallahu ta'ala ila Uzair. Allah memberi wahyu kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi yang dimatiin oleh Allah ratusan tahun kemudian dihidupkan. Setelah hidup, himarnya juga mati, kemudian dihidupkan dua-duanya. Tapi melihat makanannya tetap baik, enggak basi makanannya. 100 tahun. Ada sebagian kelompok Yahudi yang mengatakan Uzair itu ibnullah, tapi enggak semua Yahudi, sebagian. Faqala azza wa jalla, Allah berkata kepada Uzair, ya Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharih. Jika kamu melakukan dosa kecil, kamu jangan melihat kecilnya. Aidzalika dzamb. Wanzur ila man adnabta lahu. Tapi lihatlah kepada siapa kamu itu berdosa. Jangan dosa kecil saja kok. Jangan begitu, jangan. Tapi kepada siapa kamu berdosa? Kepada yang Maha Agung, yaitu Allah. Kamu berdosa kepada Allah yang Maha Mulia, Maha Agung. Walaupun dosa kecil, jadi jangan mengecilkan dosa. Karena kamu dosa kepada Allah yang Maha Agung.
Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sighari. Kalau kamu mendapatkan rezeki kecil sedikit, jangan melihat kecilnya. Dan melihat siapa, tapi melihat wanzur ila man rozaqaka. Tapi lihatlah siapa yang beri rezeki kamu. Kamu dapat rezekinya kecil, jangan aduh sedikit sekali sih untung saya hari ini. Jangan begitu. Lihatlah walaupun untung sedikit, dapat rezeki sedikit, dari siapa yang ngasih? Yang ngasih siapa? Ya Allah yang Maha Agung, bukan maha kecil, yang Maha Agung. Aiman saqadzalikal khaira ilaik. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza su'idat ilayya masawik. Kalau kamu mendapatkan belai atau kecelakaan, mendapatkan ujian, kamu jangan mengadukan aku pada makhluk. Jangan mengadukan aku, kata Allah. Jangan mengadukan aku kepada makhlukku. Nanti kamu dapat ujian, cobaan, cerita sama orang-orang. Allah lagi mencoba saya ini. Tapi saya sabar. Kalau bukan saya entah ini. Jangan mengadukan aku pada makhlukku. Seperti aku tidak pernah mengadukan kamu kepada malaikatku ketika kamu melakukan kejahatan. Idza sa'idat ila, ketika naik kepadaku masawi kejahat atau dosa-dosamu lah, dosa-dosamu, kejelekanmu. Saya kalau mendapat laporan dari malaikat tentang kejelekanmu, saya nggak ngadu, kata Allah. Saya nggak ngadu pada malaikat. Ya, makanya kamu kalau dapat ujian dari saya, jangan mengadukan aku kepada makhluk. Paham tidak? Kamu sendiri, saya sendiri, kata Allah, kalau dapat laporan naik ke atas kelakuanmu yang jahat, yang jelek, saya nggak mengadu pada malaikatku. Ayuyubak, kejelekanmu. Qala Imam Ibnu Uyainah, man syaka lin nasi wa qalbu sabirun radin bil qada lam yakun jaz'an. Barang siapa mengadu kepada manusia tapi hatinya sabar, ridho dengan qada takdir, itu sih bukan ngerutu, bukan. Kalau hatinya sabar. Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Ketika Rasulullah sakit akan wafat, Jibril tanya, gimana keadaanmu Muhammad? Saya maghmum. Maghmum apa? Bahasa Indonesia maghmum apa? Sobat? Apa? Bukan bingung. Apa? Wajiduni makruban. Dan saya susah, saya sedih. Makrub. Maghmum apa? Ya pokoknya ketika Nabi Muhammad sakit akan wafat, Jibril tanya, gimana Muhammad? Aduh, saya dalam keadaan tidak enak. Saya tidak enak. Saya susah, saya sedih, saya sakit. Itu gerutu bukan? Bukan. Karena itu cuma cerita. Tapi dalam hatinya ridho dengan qada'il. Nah, ya kamu gak apa-apa sama dokter lah, sama dokter. Apa sakitmu? Sakit perut. Kenapa? Karena gak makan 3 hari itu gak apa-apa. Terus sudah diobati belum? Sudah. Apa? Telur asin. Sambal terasi. Ya Allah. Jadi kalau kepada dokter ngadu Allah enggak namanya? Bukan. Lagi cerita penyakit kepada yang ahlinya, bukan mengadukan Allah, tidak. Asal hatinya tetap radin bil qada. Wal maqalatus tsalitsatul 'ashrun an Hatim al-Asam. Nah, Imam Hatim al-Asam ini hatim yang tuli, yang budak, padahal orangnya enggak budak. Suatu ketika, ini ada ceritanya, tapi suatu ketika ada orang perempuan datang tanya, minta fatwa tanya. Ngautannya kentutnya keras. Nah, orang ini malu kan, si perempuan ini. Hatim pura-pura budak. Ngomong apa tadi saya nggak dengar. Oh, dari kamar, alhamdulillah kentut saya nggak kedengaran. Itu saking baiknya orang. Kentut jadi kan pasti malu nih. Beliau pura-pura budak. Ngomong apa tadi saya nggak dengar. Oh, berarti kentut saya tadi nggak dengar, alhamdulillah. Yang nggak dengar sih baunya. Wahwa namanya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Wa yuqal Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabir Masyayikh Khurasan.
di antara ulama besar di daerah provinsi Khurasan. Wa kana tilmidza Syaqiq, muridnya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Ruwiya, ini ada cerita. Ruwiya annahu ja'at imra'atun. Ceritanya datanglah perempuan. Fas'alat Hatiman an mas'alah. Tanya pada Syekh Hatim tentang masalah agama. Masalah apalah. Fattafaqu anhu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Pas berbarengan dengan tanya, keluar tut. Sautun fakhojilat, maka dia malu si perempuan ini. Faqala Hatim irfa'i sautak. Yang keras ngomongnya saya nggak dengar. Irfa'i sautak. Fa'ara min nafsi annahu asam. Maka seakan-akan dia itu budak. Fasarrotil mar'ah bidzalik. Gembira si perempuan itu. Wah, berarti kentut saya nggak kedengar saya ini. Waqalat, dan dia berkata si Hatim, innahu lam yasma'is saut fa huwa ba'al ismus samam. Dia tidak mendengar suara kentut saya, maka dia bertiga orang yang budak. Sampai dijulukin Hatim al-Asam. Ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskun. Setiap pagi pasti setan tanya pada saya. Tanya apa? Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu tempati. Fakulahu, saya jawab kepada setan, akul maut, saya makan mati. Ai adzuqu mararatal maut, saya mencicipi, merasakan pahitnya mati, maksudnya gitu. Wal basul kafan, dan saya memakai kafan. Waskul qabra, saya tinggal di kuburan. Fahrab, maka lari setan itu, dijawab gitu. Ya Allah, fahrab, setan lari. Jadi kalau kamu tanya, ada setan tanya gitu ya, jawabnya gitu jawabnya. Kamu tinggal di mana? Di kuburan. Wal maqalatur rabi'atul ashr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila 'izzi ta'ati aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa 'azzahu min ghairi 'ashiratin. Man kharaja min dhullil ma'siyati ila 'izzi ta'ati, barang siapa keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat. Tanya orang itu maksiat tiap hari, sekarang berhenti, berpindah ke taat. Wa hadza min idhafati sifal mausuf ay man tarakal ma'siyata, artinya barang siapa meninggalkan maksiat allati tasiruhu dzalilan, yang menjadikan dia hina, wa amila ta'at, dan dia beramal taat allati tasiruhu azizan, yang menjadikan dia mulia, a'tahu Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya thalatha sifatin mahmudatin, 3 hal yang terpuji. 1, barang siapa berhenti dari maksiat menuju ke taat, berhentilah katakan. Barang siapa berhenti dari maksiat, pindah menuju ke taat pada Allah, aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin, Allah akan memberi kekayaan kepadanya tanpa harta. Yunfiqu bal bisukuni qalbi, kekayaannya ada dalam hati yang tenang. Jadi barang siapa yang berhenti dari maksiat, dari kehinaan maksiat menuju ke kemuliaan taat, dia nanti akan kaya hati, akan kaya hati. Wah, cewek sekarang nggak mau kaya hati, kaya uang dong. Apa? Bodrak ya? Godrak kan nih. Wa ayyadahu, dan akan memperkuatnya, Allah akan memperkuat dia, menguatkan dia, qawahu min ghairi jundin, tanpa tentara. Jadi dia walaupun enggak punya anak buah tentara, dia kuat. Ay asakir yu'inunahu bal biquwwatillah, dia tidak punya tentara yang membantunya, tapi dia punya kekuatan Allah. Wa azzahu ay ghalabahu ala aduwwih, dan Allah akan memuliakan dia, mengalahkan musuhnya, min ghairi ashiratin, tanpa pengikut. Enggak punya pengikut tapi dia menangan. Barang siapa yang berhenti maksiat menuju ke taat, ay jama'atin yu'ashunahu bal binasrillah, menangnya dengan pertolongan dari Allah.